Perkenalkan, saya Elza Sudini, NIM 859801754. Pada hari ini, saya akan melakukan tugas praktikum kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan dari praktikum ialah mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang dari mulai biji sampai menjadi kecambah, serta mengetahui lamanya siklus hidup kecambah. Bahwa ini beberapa cara membuat kecambah dari biji kacang hijau. Adapun bahan dan alat, yang pertama yaitu kacang hijau, kedua wadah berlubang, ketiga tisu, keempat sendok, kelima air, keenam penggaris, dan ketujuh tabel data. Langkah-langkah pembuatan kecambah dari biji kacang hijau. Yang pertama kita masukkan tisu ke dalam wadah. Kita lipat kecil. Masukkan, kita kasih air sedikit demi sedikit, lalu masukkan biji kacang hijau ke dalam wadah yang sudah dialasi oleh tisu. Biarkan 2 hingga 3 hari. Lalu amati pertumbuhan dan perkembangan kecambah. Setelah kita biarkan selama 1 hari, akhirnya kacang hijau membentuk menjadi tunas seperti kecambah. Untuk mengukur tunas pada kecambah, kita bisa menggunakan alat ukur seperti penggaris ataupun meteran. Sebelum kita ukur, kita ambil terlebih dahulu kacang hijaunya. Lalu kita ukur menggunakan alat ukur. Jika tidak ada penggaris, kita bisa menggunakan meteran. Di hari pertama, panjang kecambah mencapai 0,5 cm. Setelah dibiarkan selama 2 hari, pertumbuhan kecambah mulai bertambah dan mulai tumbuh tunas. Supaya kecambah tidak kekeringan, maka kita tambah sedikit air supaya tidak layu. Setelah kita biarkan selama 2 hari, maka biji kecambah kita ukur lagi agar mengetahui seberapa pertumbuhan panjang biji kecambah. Setelah biji kecambah kita ukur, ternyata panjangnya bertambah, yaitu menjadi 2 cm. Ini adalah hari ketiga. Setelah kita biarkan selama 3 hari, pertumbuhan dan perkembangan kecambah mulai bertambah lagi. Pertumbuhan kecambah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Panjangnya pun bertambah. Mari kita lihat dan kita ukur panjang kecambah pada hari ketiga. Setelah kita ukur, ternyata panjang kecambah bertambah, dan pertambahannya sangat jauh dibanding hari pertama dan kedua. Pada hari ketiga ini, panjang kecambah mencapai 7 cm. Ini biji kecambah setelah hari keempat.
panjang biji kecambah mulai bertambah lagi. Setelah kita biarkan selama 4 hari, pertumbuhan dan perkembangan kecambah mulai bertambah. Perubahannya sangat-sangat cepat. Dan setelah kita ukur kembali, ternyata panjang kecambah bertambah menjadi 12 cm pada hari keempat. Pertumbuhan kecambah sangat bagus. Kecambah tampak segar dan sangat hijau. Untuk video selanjutnya kita akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan hewan lalat. Adapun alat yang kita butuhkan yaitu gunting, wadah, dan juga 1 buah pisang. Pertama-tama kita siapkan buah pisang dan dimasukkan ke dalam wadah sambil menunggu lalat buah untuk menghampiri buah tersebut. Potong buah pisang lalu masukkan ke dalam wadah. Biarkan buah pisang ke dalam wadah hingga hewan menghampirinya. Setelah kita tunggu beberapa saat, akhirnya ada lalat yang masuk ke dalam. Setelah lalat masuk ke dalam, lalu wadahnya kita tutup dengan plastik supaya lalat tidak bisa keluar lagi. Setelah itu kita kasih lubang pada plastik agar dapat membuat ventilasi udara supaya lalat dapat bernafas. Setelah kita biarkan beberapa hari lalat di dalamnya, ternyata sudah ada larva di dalamnya. Dan larva tersebut sudah berubah menjadi lalat-lalat kecil. Namun lalat-lalat yang besar sudah mati. Ini adalah bentuk dari larva yang sudah menetas menjadi sebuah lalat. Dan di dalamnya terdapat lalat-lalat kecil yang mulai berterbangan. Cukup sekian video praktek dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.